Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita lanjutkan membaca kitab Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad Syekh Profesor Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, di halaman 221 ya, bagian ke-17, iman kepada para rasul. Tsaniyan, umumu risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan atau kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling besar, yang kedua. Yang pertama kemarin apa? Isra Mi'raj. Hanya beliau dari semua nabi dan rasul yang mendapatkan mukjizat itu, Isra Mi'raj itu. Selain beliau nggak ada nabi dan rasul, ya. Apalagi wali, apalagi habib, nggak ada, ya. Dusta itu kalau mengatakan ada wali, ada habib, ya. Saya Isra Mi'raj 70 kali, ya. Itu pembodohan terhadap umat Islam itu. Yang kedua, kekhususan terbesar beliau sallallahu alaihi wasallam adalah umum risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau itu adalah rasul untuk semuanya, rasul untuk seluruh manusia dan jin, ya, bangsa Arab dan juga selain bangsa Arab. Warraddu ala man angkarahu, serta bantahan kepada siapa yang mengingkari bahwa beliau itu diutus untuk semuanya. Yaqulu jama'atu minal yahud wan nasara wa man qalladahum inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam mursalun ilal Arab duna ahlil kitab. Segolongan dari orang Yahudi ataupun Nasara dan orang-orang yang taklid kepada mereka, ikut-ikutan mereka, mengatakan bahwa Muhammad SAW itu hanya diutus kepada bangsa Arab, duna ahlul kitab, tidak diutus kepada ahlul kitab. Wa yulabbisuna biqaulihim in kana dinuhu haqqan fadinuna aidan haqq, ya, wa turuq ila Allah taala mutanawwi'ah, ya. Mereka membuat propaganda, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, yang mengatakan bahwa Muhammad itu hanya diutus sebagai rasul kepada bangsa Arab saja, tidak kepada mereka ahlul kitab. Membuat propaganda apa? Kalau agamanya Muhammad benar, agama kami juga benar, ya. Dan jalan menuju Allah itu mutanawwi'atun, ya, beraneka ragam, ya. Jadi menurut mereka semuanya, ya, menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Jalannya saja yang berbeda. Wa yushbihuna dzalika bimadzahibil a'immah. Fa innahu wa in kana ahadul madzahibir rajihan fa ahlul madzahibil ukhra laysu kuffaran.
mereka menyamakan ya diri mereka itu dengan mazhab para ulama. Ya, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali. Ya, meskipun kata mereka ya, yang rajih itu satu mazhab, dalam perbedaan pendapat itu yang rajih, yang benar itu pendapat salah satu dari mazhab-mazhab yang ada, tapi semua pengikut ya berbagai mazhab itu laisu kufaron, bukan kafir. Jadi mereka bilang begitu ya, kami dengan orang Islam itu seperti beda mazhab fikih itu loh ya. Meskipun dikatakan yang benar misalkan dalam masalah ini mazhab Imam Syafi'i, yang benar mazhab Syafi'iyah, bukan berarti mazhab Malikiyah, mazhab Hambaliyah, mazhab Hanafiyah kafir. Nah, seperti itu ya. Jadi kami dengan orang Islam itu hanya beda mazhab saja. Karena menurut mereka Nabi Muhammad itu enggak diutus kepada mereka, hanya diutus kepada bangsa Arab saja. Nah, ini ya, hadzal qaul zahirul butlan. Ya, propaganda seperti ini sangat jelas ya, kelirunya itu sangat jelas. Li'annahu lamma sadaqu bi risalatihi lazimahum tasdiquhu fi kulli ma yukhbiru bihi. Karena kalau memang mereka itu mengakui Muhammad itu benar-benar Rasul, lazimahu, maka konsekuensinya tasdiquhu, mereka percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma yukhbiru bihi, percaya dalam semua apa yang beliau beritakan. Jadi kalau memang mereka mengakui Muhammad itu Rasul, walaupun menurut mereka itu Rasul kepada bangsa Arab saja, konsekuensinya mereka percaya kepada semua yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Waqad qala innahu Rasulullah ilan nasi amah. Sementara beliau Muhammad SAW itu telah menyampaikan kepada mereka juga bahwa beliau itu Rasul utusan Allah kepada seluruh manusia, ya kan? Jadi tadi kan mereka mengatakan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dan orang-orang yang taklid, ya, orang-orang yang taklid buta kepada mereka, mengatakan Muhammad itu benar Rasul, tapi Rasul kepada bangsa Arab saja. Nah, konsekuensinya kalau kalian mengakui Muhammad itu Rasul, kalian harus percaya dengan semua yang disampaikan oleh Muhammad. Itu konsekuensi kalau kalian mengakui Muhammad itu Rasul, ya. Sementara Muhammad itu SAW sudah menyampaikan bahwa beliau itu Rasul utusan Allah kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Bahkan seandainya Nabi Musa saja masih hidup, maka ya tidak ada toleransi bagi Nabi Musa kecuali harus mengikuti Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Isa nanti di akhir zaman ketika turun ke dunia juga mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan kemarin kita sudah baca dalam kisah Isra Mi'raj itu semua Nabi dan Rasul sholat bermakmum kepada beliau SAW. Berarti beliau diutus kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. War rasul la yakdzib, yang namanya Rasul itu nggak akan dusta. Ya, kalian udah bilang Muhammad itu Rasul, ya, tapi hanya kepada bangsa Arab. Ya, berarti kalian harus percaya apa yang disampaikan, karena namanya Rasul itu nggak akan dusta. Rasul itu nggak akan dusta. Lazima tasdiqu watman, ya.
tidak bisa dielakkan, kalian juga harus percaya setiap yang disampaikan oleh Rasul itu. Dan Rasul Muhammad SAW sudah menyampaikan bahwa beliau itu diutus kepada seluruh manusia. Waqad arsala rusulahu, ya, wa ba'atha kutubahu fi aqtaril ard. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu telah mengirim para utusan, para duta, mengirim surat beliau bersama para duta itu ila aqtaril ard, ke berbagai penjuru, ya, di muka bumi ini, ke berbagai negeri di muka bumi ini, ila Kisra, ya, wa Kaisar, kepada Kisra yang ada di Persia, ya, kepada kekaisaran Persia, wa Kaisar, kepada kekaisaran Roma, wan Najasi, kekaisaran Afrika, wal Muqawqis, kekaisaran Mesir, wasair mulukil atraf, dan kepada semua raja-raja yang ada di muka bumi saat itu dikirimi surat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dibawa oleh duta beliau, yad'uhum ilal Islam, menyeru mereka para raja-raja itu dan penduduknya agar masuk Islam. Ya, ini satu, ya. Jadi beliau menyampaikan, beliau Rasul diutus kepada seluruh manusia, dan hal itu beliau buktikan. Beliau kirim surat-surat dakwah kepada semua raja-raja yang ada di muka bumi saat itu, yang beliau ketahui. Kalau beliau nggak diutus kepada semua manusia, semua bangsa, semua suku, ya beliau nggak akan ngirim surat itu, ya, karena kekaisaran Persia itu bukan Arab, kekaisaran Roma itu bukan Arab, kekaisaran Afrika itu bukan Arab, ya, dan juga raja-raja yang lain bukan Arab mereka, kan, ya. Yang kedua, summa muqatalatuhu li ahlil kitab wa sabyu dhararihim wastibahatu dimaihim wa dharbul jizyati alaihim amrun ma'lumun bitawaturi wad darurah. Yang kedua, bukti bahwa beliau itu Rasul kepada seluruh manusia, sebagaimana yang beliau sampaikan, beliau memerangi ahlul kitab. Muqatalatuhu li ahlul kitab, beliau memerangi Yahudi dan Nasrani, ya. Beliau menjadikan yang masih hidup dari ahlul kitab yang kalah perang itu menjadi tawanan. Anak-anak dan wanita ahlul kitab jadi tawanan perang, ya. Wastibahatu dimaihim, beliau menyatakan bahwa nyawa mereka boleh dieksekusi, nyawa ahlul kitab boleh dieksekusi. Mudharbul jizyati alaihim, dan beliau menerapkan suaka, menerapkan upeti jizyah kepada mereka yang masih hidup dan menyerah, tidak mau masuk Islam, maka mereka membayar upeti suaka kepada kaum muslimin. Amrun ma'lum bitawatur wad darurah, itu semua adalah informasi yang masyhur, yang terkenal. Semua orang tahu informasi tersebut, bahwa Nabi Muhammad itu memerangi Yahudi Nasrani, ya, yang tertangkap hidup-hidup jadikan tawanan. Para wanita dan anak-anak ahlul kitab dijadikan tawanan, ya. Mereka yang menyerah tapi tidak mau Islam, ya, diwajibkan membayar jizyah, upeti, suaka, ya. Itu informasi mutawatir, masyhur, terkenal,
semua orang tahu, ya, sampai menjadi dendamnya orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada umat Islam itu. Fa innahu da'al musyrikina ila al-iman bihi. Subhanallah. Beliau mendakwahi orang-orang musyrik semuanya agar beriman, percaya kepada beliau sebagai nabi dan rasul. Wa ja'alal kitab ilal imani bihi, dan beliau juga mendakwahi ahlul kitab Yahudi Nasrani agar beriman kepada beliau sebagai nabi dan rasul dan menerima syariat beliau. Wa jahada ahlal kitab, dan beliau memerangi ahlul kitab kama jahadal musyrikin, seperti beliau memerangi orang-orang musyrik Arab. Wa jahada bani Qainuqa wa bani Nadhir wa bani Quraidah wa ahla Khaybar. Beliau memerangi bani Qainuqa, memerangi bani Nadhir, memerangi bani Quraidah, memerangi penduduk Khaybar. Haula kulluhum Yahud. Mereka itu semua adalah suku-suku Yahudi. Ya, di Madinah kan ada 4 suku besar Yahudi ini di Madinah. Bani Qainuqa, Bani Nadhir, Bani Quraidah, dan Yahudi Khaybar. Semua ketika berkhianat kepada Nabi diperangi. Ya, ketika mereka hendak diperangi, Nabi berpesan kepada panglima perang Islam, ya, unfudh ala rislik hatta tanzila bisahatihim, majulah pelan-pelan, jangan ribut, maju pelan-pelan, tenang sampai kalian tiba di halaman benteng mereka. Tsummad'uhum ilal Islam, sebelum kalian perangi mereka, ajak mereka masuk Islam. Ya. Wasabadharariyahum wa nisa'ahum, beliau menjadikan anak-anak ahlul kitab dan perempuan-perempuan ahlul kitab sebagai tawanan perang, sebagai budak. Ghanima amwalahum, beliau menjadikan harta ahlul kitab sebagai ghanimah. Harta ahlul kitab yang kalah perang itu dijadikan sebagai apa? Ghanimah ataupun fai'. Kalau mereka menyerah tanpa perlawanan, maka harta yang ditinggalkan itu menjadi fai'. Ya. Menunjukkan bahwa beliau benar-benar ketika mengatakan qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an, wahai manusia, aku ini adalah rasul utusan Allah kepada kalian semuanya, itu benar-benar beliau, ya, diperangi orang-orang ahlul kitab sampai mereka beriman, ya. Wa ghazan nasara amat Tabuk bi nafsihi wa sarayahu, beliau juga menyerang orang-orang Nasrani, ya, di Tabuk. Sekarang Tabuk itu bagian dari Saudi Arabia, ya, bagian dari Saudi Arabia yang bersalju di musim dingin seperti ini, itu Tabuk namanya. Dulu perbatasan, ya, Jazirah dengan Syam. Ya, di Syam itu dulu, Syam itu Palestina, Yordania, Suria, ya. Dulu Syam itu adalah wilayah Imperium Roma, Kekaisaran Roma, ya, Nasrani, ya, Palestina, Yordania, Suria itu Nasrani dulu, sama seperti Afrika, ya, Ethiopia, Nasrani dulu, di bawah Imperium Roma, ya. Rasulullah masih hidup di usia beliau yang sudah hampir 60, ya, atau malah sudah 60, memimpin pasukan perangnya dari Madinah, perjalanan darat ke Tabuk, ke perbatasan dengan Syam, ya, untuk menyerang
kekaisaran Roma. Ya. Beliau pimpin sendiri, wabi sarayahu, bawa pasukan perang beliau. Ya. Hatta kutila fi muharabatihim Zaid bin Harithah maulahu wa Ja'far wa ghairuhuma min ahlihi. Setelah perang Tabuk tidak terjadi kontak fisik antara pasukan Imperium Roma Nasrani dengan pasukan Nabi Muhammad SAW yang beliau pimpin sendiri. Gagal terjadi konflik, hanya saling intai saja, tapi gagal terjadi perang fisik. Kemudian pulang beliau mengirim pasukan dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Beliau di Madinah, beliau ngirim pasukan untuk menyerang Imperium Roma yang Nasrani, dipimpin oleh Usamah bin Zaid, putra Zaid bin Harithah. Qadarullah, pasukan belum nyampe di perbatasan sudah wafat beliau. Sebelumnya ada perang Mu'tah, perang Mu'tah melawan Nasrani, Zaid bin Harithah syahid. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib, sepupu beliau, syahid. Sampai kemudian bendera perang dipegang siapa? Khalid ibnul Walid. Menunjukkan adanya peperangan itu, bahwa beliau benar-benar diutus sebagai Rasul kepada seluruh manusia, bangsa Arab ataupun ahlul kitab ataupun selain mereka. Wa darabal jizyah ala nasara Najran. Kemudian beliau juga memberlakukan suaka, jizyah, kewajiban bayar suaka atas orang-orang Nasrani Najran. Najran itu dulu juga wilayah kekuasaan Nasrani. Najran itu, perjalanannya dari Madinah ke Taif dulu belok kanan. Dari Taif masih jauh, masih melewati Abha, terus Najran. Najran sekarang perbatasan Saudi Arabia dengan Yaman, itu Najran. Isinya dulu orang-orang Nasrani di bawah pemerintahan kekaisaran Imperium Roma Nasrani. Mereka menyerah tapi nggak mau masuk Islam, maka diberlakukan atas mereka jizyah, kewajiban membayar suaka. Ini di masa beliau hidup. Wa kadzalika khulafa'uhur rasyidun min ba'dihi. Demikian juga para khalifah beliau sepeninggal beliau, ar-rasyidun, jahadu ahlul kitab, mereka memerangi ahlul kitab, wa qatalu man qatalahum. Mereka juga memerangi siapa saja yang memerangi umat Islam. Darabul jizyah alaman a'taha minhum an yadin wa hum saghirun. Para khalifah juga memberlakukan kewajiban membayar suaka pada orang-orang Nasrani dan orang-orang Majusi. Mereka menyerahkan jizyah itu kepada pemerintah Islam, kepada para khalifah dengan tangan mereka sendiri, secara hina. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu diutus kepada seluruh manusia, kepada semuanya. Hadzal Quran alladzi ya'rifu kullu ahad, al-kitabul ladzi ja'a bihi Muhammad SAW. Al-Quran ini yang setiap orang tahu bahwasannya Al-Quran itu adalah kitab suci yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang turun kepada Muhammad SAW, dibawa, didakwahkan oleh beliau. Setiap orang tahu, sampai pun orang ateis pun tahu kalau Al-Quran itu kitab sucinya Muhammad.
dan pengikutnya, ya kan? Sampai orang ateis pun tahu. Ya, Al-Quran ini mamluun min dakwati ahli kitab ila tibaihi. Ya, dipenuhi dengan ayat-ayat yang mendakwahi Yahudi dan Nasrani ahlul kitab supaya mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran itu yang isinya mendakwahi ahlul kitab supaya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada surat Ali Imran, ada surat Yunus, ada surat Yusuf, ada surat Maryam. Ya, ini kan orang-orangnya mereka semua, ya gak? Ali Imran itu keluarga besarnya Nabi Isa dan Maryam. Yunus Nabi mereka Bani Israel. Ya, apalagi surat Yusuf, Yusuf juga Bani Israel. Ya, Maryam ibundanya Nabi Isa. Ya. Jadi Al-Quran itu dipenuhi dengan seruan dan ajakan untuk ahli kitab, kepada ahli kitab supaya mereka masuk Islam. Ya. Wa yukaffiru man lam yattabi'hu minhum wa yal'anuhu. Al-Quran itu juga dipenuhi dengan ayat-ayat yang mengkafirkan siapa saja dari ahlul kitab ataupun selain ahlul kitab yang tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan melaknati mereka yang tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama jaa bi takfiri man lam yattabi'hu minal musyrikin wa dzammi, sebagaimana juga Al-Quran itu banyak dipenuhi ayat-ayat mengkafirkan orang-orang musyrik selain ahlul kitab yang tidak mengikuti Nabi Muhammad. Ya. Jadi semua manusia, mau ahlul kitab ataupun bukan ahlul kitab, Arab ataupun non Arab, ya, semua diseru, diajak masuk Islam, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak masuk Islam, tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dikafirkan, ya, dibongkar keburukan-keburukannya supaya umat Islam menjauhi mereka, waspada dari mereka, dibongkar aib-aib mereka, kerusakan mereka, ya, dilaknat mereka, dikafirkan mereka. Ya. Wah lah, kok Al-Quran kok isinya kayak gitu ya? Iya, ya. Mau diajak masuk surga nggak mau, ya milih neraka, ya pantasnya dibegitukan, ya kan? Pantasnya dibegitukan. Ya masuk sekarang kan nggak masuk akal. Al-Quran dan Nabi Muhammad mengajak seluruh manusia masuk Islam untuk masuk surga, untuk masuk surga, ya. Kalau yang menolak maka bakalan masuk neraka, kekal di dalam neraka jahanam, ya. Mosok orang yang mau masuk neraka jahanam, ya, dikasih sebutan-sebutan yang baik-baik, yang terpuji, yang halus-halus, ya. Masuk, kan nggak masuk akal. Ya, kalian yang nggak mau masuk Islam, kalian akan masuk neraka jahanam. Wahai orang-orang yang berbudi, wahai orang-orang yang sopan, wahai orang-orang yang suka berderma, yang nggak masuk akal tuh, ya. Ya. Mesti akan mengatakan kalian kalau nggak masuk Islam, kalian diajak masuk surga nggak mau, kalian akan masuk neraka jahanam, diazab di dalamnya, kekal di dalamnya, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang musyrik, wahai orang-orang terlaknat. Ya gitu, bener kan? Iya. Masuk dalam bahasa kita sehari-hari kan gitu, ya. So kita akan mengatakan kepada para, ya, para perampok, para pencuri,
wahai bapak-bapak yang sopan-sopan, yang berbudi luhur, yang baik-baik, suka berderma, kalian akan masuk penjara. Enggak pas kan? Kalian akan masuk penjara yang paling berat siksaannya, ya enggak pas. Mesti akan mengatakan, wahai kalian para pencuri, kalian para perampok, kalian para begal, kalian akan masuk penjara yang siksaannya berat di dalam penjara itu. Nah, itu baru pas ya. Jadi kenapa Al-Quran bahasanya begitu? Wah, itu memang sesuai dengan logikanya manusia, sesuai dengan fitrahnya manusia. Sampai perkara yang sepele juga begitu. Di sekolahan, ya, di sekolahan ada guru yang mengatakan, wahai anak-anak yang pintar, yang nilainya 100 semua, kalian gak akan naik kelas. Ada? Protes semua, ya kan? Masa dibilang, wahai anak-anak yang pintar-pintar, yang nilainya kalian 100 semua, kalian gak akan naik kelas, kalian dihukum. Ayo protes semua loh, masa nilainya 100, pinter-pinter gak naik kelas malah dihukum, gimana? Ya kan? Pasti yang dibilang gak naik kelas itu kalian-kalian yang nilainya jelek-jelek ini, ya Allah, kalian ini kok enggak, yang malas belajar, yang enggak mau belajar, kalian enggak naik kelas. Mesti kan yang dibilang begitu. Sama, wahai kalian orang-orang kafir, orang-orang musyrik, kalian orang-orang terlaknat, kalian orang-orang zalim, kalian orang-orang jahat, kalian orang-orang jahil yang memilih masuk neraka, kalian akan masuk neraka. Nah, itu pas. Jadi Al-Quran bahasanya sesuai dengan apa? Sesuai dengan bahasa Arab, sesuai dengan fitrahnya, ya, dan sesuai dengan bahasanya manusia semuanya. Masa mengatakan, wahai kalian orang-orang yang sopan, yang suka berderma, kalian orang-orang yang baik, kalian orang-orang yang taat, kalian akan masuk neraka semuanya. Enggak ada bahasa seperti itu, enggak sesuai fitrah itu, enggak sesuai bahasa, ya. Makanya di sini Al-Quran ini ya dipenuhi dengan ayat-ayat yang menyeru ahlul kitab supaya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dipenuhi dengan ayat-ayat yang mengkafirkan ahlul kitab dan orang-orang musyrik yang tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, menyebut mereka dengan gelaran-gelaran yang cocok dengan mereka, sesuai dengan perbuatan mereka, itu perbuatan kufur, perbuatan syirik, perbuatan zalim, perbuatan fajir, perbuatan maksiat, perbuatan fasik yang paling berat, perbuatan kriminal yang paling berat. Ya, kalau orang berbuat kesyirikan, kekafiran, kedzaliman, digelari sebagai orang yang baik, orang yang sopan, ya tambah kufurnya, ya kan? Malah nggak mau tobat. Ya nggak mau tobat. Orang berbuat kekafiran, kesyirikan, kedzaliman, kejahatan, kriminal paling berat, terus dikasih gelaran, dipanggil, dilabeli, wahai orang-orang yang baik, yang sopan, ya, wahai orang-orang yang berbudi, ayo malah nggak tobat, ya, semakin apa? Betah dalam kejahatannya itu. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. An-Nisa ayat 47. Contohnya firman Allah dalam An-Nisa ayat 47, wahai orang-orang yang ahlul kitab, ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai orang-orang yang diberi Alkitab, wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, aminu, berimanlah kalian bima nazzalna, terhadap Al-Quran, ya, yang telah kami turunkan kepada Muhammad SAW, musaddiqan lima ma'akum. Al-Quran itu membuktikan kebenaran-kebenaran, meluruskan kebenaran yang ada bersama kalian, yang ada di kitab kalian, di ajaran kalian, ya, yang benar mana ditunjukkan, diluruskan, ya, yang salah diperingatkan, yang palsu diperingatkan. Wa fil Qur'an min qawlihi ahlul kitab,
Ya, di dalam Al-Quran itu banyak. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Ma la yukhsha illa bikulfatin. Banyak sekali ayat-ayat itu, ya kan? Ayat-ayat seruan kepada ahlul kitab, kepada Bani Israel banyak sekali. Ya. Ma la yukhsha illa bikulfah. Banyak sekali, enggak bisa dihitung kecuali butuh energi untuk menghitungnya. Wa qala ta'ala lam yakun alladziina kafaru minal kitab wal musyrikiina munfakin ya ila qauli khairul bariyah. Surat Al-Bayyinah, satu surat. Ya. Orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka tidak akan meninggalkan agama mereka dan seterusnya. Satu surat Al-Bayyinah. Mithal hadza fil Qur'an katsir jiddan. Ya, satu surat disebut surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Surat Al-Kafirun. Ya. Wa mithal hadza fil Qur'an katsir jiddan. Seperti ini, ayat-ayat seperti ini banyak di dalam Al-Qur'an dan itu selaras sesuai dengan fitrah, sesuai dengan logika yang sehat, dengan fitrah yang normal, sesuai dengan tradisi dan kebiasaan semua bangsa, semua masyarakat. Kemudian sekarang muncul orang-orang yang cacat mentalnya, ya, gelarnya profesor, gelarnya doktor, jabatannya mungkin guru besar, akademisi, para akademisi, tapi mentalnya sudah cacat, rusak. Tidak terima kalau orang berbuat kekafiran, kesyirikan, kedzaliman, disebut orang kafir, disebut orang zalim, disebut orang musyrik. Nggak terima, itu cacat mentalnya, sudah rusak itu mentalnya, ya, logikanya sudah rusak, itu fitrahnya sudah nggak normal lagi, fitrahnya sudah nggak normal lagi. Ya, wong dia itu nyebut, ya kan, nyebut muridnya, yang nyebut mahasiswanya yang nggak disiplin aja dibilang bejat. Dasar mahasiswa bengal, bejat loh. Dia nyebut begitu. Padahal ketidakdisiplinan mahasiswa ini belum seberapa dibandingkan kezalimannya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya kan? Kejahatannya orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Tapi karena fitrahnya itu guru besar itu rusak, udah nggak normal, nggak terima kalau orang berbuat kekafiran, kesyirikan disebut kafir, musyrik, dolim, fasik, fajir, munafik, nggak terima. Ya, iya itu. Lebih parah malah terbalik mereka. Orang Islam yang akhlaknya baik, orang Islam yang ibadahnya benar, orang Islam yang keyakinannya bersih, sama orang-orang seperti itu malah dibilang dolim, ya, dibilang dolim, dibilang sumbu pendek, dibilang dolim, dibilang ke Arab-Arapan, macam-macam lah, kadrun, dibilang kadrun lah, kadal guru, tak? Itu yang nyebut pelaku kekafiran itu kafir, yang nyebut non Islam itu kafir, musyrik, dolim, itu hanya orang-orang ke Arab-Arapan, kadrun. Kebalik dia, itu fitrahnya udah nggak sehat, itu fitrahnya udah nggak sehat itu. Yang orang baik dibilang dolim, ya, yang orang dolim, ya, dibilang baik, malah dibilang tokoh suci lagi, ya kan? Wah, dibilang tokoh suci, ya. Al-Quran itu nyebut mereka najis. Innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik, mau ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, ataupun penyembah berhala yang lain-lainnya, itu najis. Sama orang ini mentang-mentang profesor, guru besar, dibilang tokoh suci. Terus orang Islamnya dibilang apa? Kadrun, ke Arab-Arapan. Nah, itu sudah nggak normal fitrahnya. Normal itu fitrahnya, ya. Waqad qala ta'ala qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an
alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Ya. Allah telah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 158, ya, qul ya ayuhan nas, katakan wahai Nabi SAW, ya ayuhan nas, wahai manusia seluruhnya, inni rasulullah ilaikum jami'an, sungguhnya aku adalah rasul utusan Allah kepada kalian semuanya. Wa qala ta'ala dalam surat Saba, ya, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad SAW melainkan kepada seluruh manusia. Ya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan, ya. Kekhususan terbesar Nabi Muhammad SAW ini, ya, yang kedua, bahwa beliau diutus sebagai Rasul kepada seluruh manusia dan jin, ya, tanpa terkecuali, ya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Adzan dulu.